Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Wibisono, Magister Komputer, dosen pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas MIPA dan Teknologi Informasi Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk sebagai presenter kegiatan rapat kerja Himatif periode organisasi 2020-2021, dan pada kesempatan ini pula saya akan membawakan sebuah tema yang umum dibicarakan pada rapat-rapat kerja ataupun pelatihan upgrading organisasi, yakni kepemimpinan atau leadership. Saya tidak akan membahas definisi dari kepemimpinan atau leadership di awal, tetapi definisi itu akan kita peroleh pemahamannya masing-masing setelah saya ceritakan beberapa pemahaman kepemimpinan dari beberapa tokoh nasional dan dunia mengenai makna kepemimpinan bagi mereka. Yang pertama, saya cuplik dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwasanya setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Maksud dari cuplikan hadis ini tentu saja adalah kita semuanya punya tanggung jawab sebagai pemimpin, baik pemimpin dari kelompok, keluarga, hingga diri kita sendiri. Kita pimpin dan kita jauhkan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, keluarga, ataupun diri kita sendiri. Karena kesemuanya nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya kutip dari anekdot Jawa yang cukup terkenal dan familiar di kalangan kita, yakni pendidik ya, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarso dan tuturi handayani oleh Bapak pendidik kita Ki Hajar Dewantoro, yang mana menggambarkan peran guru atau pendidik yang jika kita di depan, kita memberi contoh bagi anak didik kita. Jika kita di tengah, kita ikut bersama-sama mereka, dan jika kita di posisi di belakang, maka kita mendorong murid didik kita agar bisa maju. Yang ketiga, saya kutip dari seorang tokoh milenial, Bapak Ignatius Jonan, yang sukses membawa perubahan pada PT Kereta Api Indonesia menjadi lebih baik. Pak Jonan menyatakan bahwasanya pemimpin haruslah terlihat, atau leader has be seen. Tentu saja maksud dari pernyataan ini hampir sama dengan pepatah ing ngarsa sung tulodo, atau pemimpin di depan memberi contoh. Jika ingin karyawannya disiplin, maka kita sebagai pemimpin haruslah lebih disiplin. Yang keempat, saya kutip lagi dari seorang tokoh internasional yang dulunya adalah orang biasa saja, bukan siapa-siapa, tetapi dengan pengalaman yang luar biasa, yaitu Jack Ma. Jack Ma adalah CEO Alibaba yang dari pengalaman hidup dan bisnisnya, dia menggambarkan bahwasanya pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang visioner. Artinya dia mampu melihat jauh ke depan melebihi orang lain, dan mampu melihat sebuah tantangan dan hambatan itu adalah sebagai sebuah peluang. Yang kelima, saya kutip lagi dari seorang tokoh internasional lagi yang cukup visioner pula, yaitu mendiang Steve Jobs. Dia mencontohkan bahwasannya kesuksesan Apple yang dia rintis dan dia pimpin selama itu juga bergantung juga dari kualitas karyawannya. Karena karyawan yang berkualitas akan bisa memberikan masukan kepada pemimpin mana yang baik untuk kita ke depannya. Tidak hanya sebagai karyawan yang bisa kita suruh-suruh saja. Yang keenam, saya kutip dari statement Najwa Shihab dalam sebuah acara reality show yang bahwasanya juga membahas mengenai kepemimpinan, bahwasanya pemimpin harus berani bermimpi besar, berpikir besar, dan bertindak besar. Tentu saja maksudnya kesemuanya demi kepentingan bersama. Yang ketujuh, saya kutip dari seorang tokoh nasional, Bapak Muhammad Hatta, bahwasanya pemimpin haruslah beriman, tangguh, dan berakidah kokoh. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, ini senada dengan pandangan Bapak Muhammad Hatta, bahwasanya pemimpin haruslah diawali dengan perbuatan yang baik, mestilah dilakukan dengan cara yang baik. Ini disampaikan oleh seorang tokoh ulama besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pemikiran-pemikirannya banyak juga dikutip dan diikuti. Oke, kesimpulan dari pemikiran kedelapan tokoh di atas dapat diambil sari atau hikmah bahwasanya pemimpin atau kepemimpinan bisa datang dari mana saja, dari siapa saja, dan bisa dibangun, dibentuk, dan dicapai, yang kesemuanya haruslah didasari pada iman, akidah, dan misi yang baik.
untuk kemajuan umat, bangsa, kelompok, ataupun bagi diri sendiri. Karena kita sadar sebagai insan beragama, kesemuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Baik apa yang kita pimpin dan apa yang kita lakukan selama menjadi pemimpin. Oke, terima kasih atas atensi yang luar biasa. Demikianlah apa sedikit banyak yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan silakan nanti disampaikan saja, akan saya simak dan saya balas melalui pesan suara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.